Hai Shalom dan selamat pagi pada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali lagi karena dapat bersama-sama ya untuk melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berharap dan saya mendoakan semua jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat, yang agak luar biasa pada hari ini, saudara. Amin. Ya, satu hari ini kita harus mendorong antara satu sama lain untuk mengingatkan, untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan. Pastikan jemaat-jemaat Tuhan selalu minum air ya saudara ya. Kalau ada vitamin boleh makan vitamin untuk keperluan badan kita ya. Hari ini kita juga lihat dan dengar bahwa begitu banyak case yang sedang menjangkiti di seluruh negara kita di Malaysia. Tapi saya percaya apapun yang sedang terjadi hari ini, saya berharap jemaat-jemaat Tuhan tidak tergugat iman kamu, tidak tergugat dengan kerisauan kamu, tidak tergugat dengan masalah ini. Amin. Nah, hari ini kita mau diteguhkan oleh Tuhan, kita mau melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau melihat bagaimana Tuhan menjanjikan sesuatu di dalam hidup kita, saudara. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi seperti ini ya. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan ini, bukankah telah kuperintahkan, suatu ayat penegasan, suatu teguran, ya, satu peringatan kepada Yosua pada waktu itu, dan sekaligus satu peringatan untuk kita bahwa dia katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nah apabila kita melihat situasi hari ini, keadaan hari ini yang begitu membimbangkan, yang begitu merisaukan, ya, ada banyak kes kematian, ada banyak kes jangkitan yang sedang terjadi, ya, ada banyak orang yang sedang positif, yang sedang masuk di ICU, ada yang masuk dalam proses kuarantin. Jadi kalau kita melihat bahwa kebelakangan ini perkara ini COVID ini begitu membimbangkan, ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan, saudara? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, dan ini merupakan satu kekuatan bagi kita, satu harapan bagi kita, suatu teguran bagi kita. Meskipun hal ini terjadi, Tuhan tidak mau kita goyah, Tuhan tidak mau kita goyang, Tuhan tidak mau kita putus asa, Tuhan tidak mau kita melihat bahwa keadaan ini begitu membuat kita jauh daripada Tuhan, dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah dia katakan, janganlah kecut dan tawar hati, ya. Janganlah kecut dan tawar hati. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan ini adalah jangan sampai kita merasa ini membuatkan suasana ini kita takut untuk melihat janji-janji Tuhan, perkara-perkara yang baik datang daripada Tuhan. Jangan sampai kita melihat bahwa kami tidak boleh lakukan ini, kami tidak boleh lakukan itu, kami tidak boleh buat itu dan ini, kita tidak boleh itu dan ini dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah keseluruhan kitab Yosua pasal 1 ini, di mana satu perintah Tuhan untuk mereka masuk ke tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan, untuk merebut tanah Yeriko yang mereka akan tinggal di sana, yang mereka akan duduk di sana, bersama-sama di sana, dan mereka akan menjalani kehidupan yang diberkati di sana, saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, Yosua, engkau adalah pemimpin, engkau adalah orang yang saya angkat setelah Musa. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, apa yang dikatakan kepada Yosua adalah jangan kecut hatimu dan jangan jangan tawar hati. Ya, karena mungkin mereka melihat ada banyak tantangan yang sedang terjadi, ada banyak orang gergasing yang ada di tanah Kanaan, ada halangan dan tantangan yang sedang begitu mereka akan hadapi sebentar mereka masuk, saudara. Jadi itu menjadi satu tantangan bagi mereka, dan itu mungkin menjadi satu ketakutan bagi mereka untuk menjalani janji-janji Tuhan, untuk mendapat janji-janji Tuhan. Jadi sama perkaranya hari ini, saudara, dan saya mengambil kira bahwa keadaan hari ini begitu membimbangkan, begitu merisaukan, tapi apa yang saya mau katakan adalah jangan jangan kecut dan tawar hati.
Nah, di dalam konsep tawar hati adalah saya mau katakan begini, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita rasa, oh tidak apalah, oh pasrah sajalah, oh begini sajalah kehidupan kita, oh sampai sinilah kehidupan kita, saudara. Ya, mungkin begini sajalah yang akan terjadi, begini sajalah yang akan berlaku, ya. Jadi bila kita tawar hati, maka hubungan kita dengan Allah itu akan semakin lama semakin jauh. Hubungan kita dengan Tuhan itu semakin lama semakin renggang, saudara. Ya, hubungan kita dengan Yesus itu semakin lama semakin berjarak jauh. Semakin kita tidak percaya dan semakin kita akan malas berdoa. Mungkin kita akan semakin lama tidak mau menyembah Tuhan. Karena kita berkata bahwa akhirnya saya akan mati juga. Karena akhirnya saya akan dijangkiti juga, karena saya akhirnya akan begini dan itu dan sebagainya. Saudara, ingat, Tuhan mau kita tetap kuat. Amin. Tuhan mau kita tetap percaya kepada janji-janji Allah. Dan saya percaya COVID ini akan hilang dalam nama Yesus. Amin. COVID ini akan reda. Dan Tuhan mau adalah engkau berada di pimpinannya. Tuhan mau adalah engkau berada di dalam keadaan yang selalu berharap dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Dan Tuhan mau engkau terus percaya dan mencari wajahnya, mencari Dia di dalam semua keadaan, dalam semua situasi. Maka hari ini saya membawa jemaat-jemaat Tuhan untuk berada bersama-sama, satukan doa kamu, satukan doa kita untuk saling mendukung di antara satu sama dengan yang lain. Nah, apa yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, dia katakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, roh yang ada di dalam kita adalah roh yang berani. Roh kita adalah roh yang dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diberikan dengan secukup dan selengkapnya yang daripada Tuhan. Maka oleh itu kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita merasakan kecut, jangan sampai kita tawar hati kepada Yesus, kepada Tuhan. Di mana Yesus sekarang, di mana Allah sekarang, kenapa Dia tidak menolong kita? Nah, saudara, saya mau katakan begini, Allah memang mengizinkan hal ini terjadi kepada seluruh dunia, supaya seluruh dunia melihat, hanya berharap kepada Yesus. Kalau kita melihat, adapun vaksin itu tidak begitu dapat menyembuhkan keseluruhannya, meskipun ia dapat mengelak sedikit daripada jangkitan itu merebak, tapi ianya tidak dapat memulihkan sepenuhnya. Jadi sumber kita di mana, saudara? Sumber kita adalah hanya pada Yesus. Amin. Sumber kita hanya pada Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan seluruh hidup kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Karena itu saya mau kita melihat bahwa bagaimana caranya supaya kita dapat menjalani keadaan hari-hari jahat ini, yaitu kita melihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, hari ini saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang di luar sana, baik jemaat luar yang sedang mendengar firman Tuhan ini, mari kita mengaku dosa kita. Apakah kita sudah bersalah dengan Tuhan? Apakah kita sudah melanggar perintah Tuhan? Apakah kita sudah meninggalkan Tuhan? Apakah kita sudah menyangkal Yesus? Apakah kita sudah mengkhianati Yesus dalam hidup kamu? Ataupun mungkin engkau bukan orang yang percaya kepada Yesus, tapi engkau sudah melakukan banyak hal yang teruk di dalam dunia ini, maka itu kata firman Tuhan, kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, sebab itu saya katakan kepada jemaat Tuhan, mari kita satukan doa kita, mari kita saling mengaku dosa kita, supaya kamu sembuh, supaya kita sembuh, supaya kita beroleh kesembuhan yang bagaimana, saudara? Baik secara rohani maupun secara fisikal kita. Sembuh yang bagaimana? Baik secara luaran maupun dalaman kita, saudara. Baik penyakit COVID yang sedang melanda dunia ini, kita juga mendoakan supaya seluruh dunia ini akan disembuhkan, dipulihkan di dalam kuasa darah Yesus. Amin. Nah, apa yang dikatakan ayat yang seterusnya? Doa orang yang benar. Hari ini saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, saya memerlukan, saya mohon kepada jemaat-jemaat Tuhan, setiap orang yang benar, yang mempercayai pada Yesus, yang menyembah Yesus, yang percaya kepada Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus Kristus. Dan dia dikatakan di dalam Yakobus ini, dikatakan apa? Doa orang yang benar. Dan saya katakan sini, saya mencari orang-orang yang benar di dalam, yang melihat firman Tuhan ini, yang sedang merenung firman Tuhan ini, yang mendengar firman Tuhan ini. Hai orang-orang yang benar, mari bangun,
satukan doa kita untuk dunia. Satukan doa kita untuk semua orang-orang yang sakit, baik mereka itu Muslim, baik mereka itu Hindu, Buddhis, etisme, atau apa saja yang mereka kepercayaan mereka, termasuk orang-orang percaya, termasuk orang-orang Kristen sekalipun. Hei kamu orang-orang yang benar, bangun. Hai kita orang-orang yang benar, bangun. Mari kita satukan doa kita. Apa yang dikatakan dalam Yakobus ini? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini saya mohon kepada jemaat-jemaat Tuhan, maupun yang di luar sana, yang sedang mendengar firman Tuhan ini, satukan doa kita. Karena doa adalah senjata yang paling terbesar sekali. Meskipun peluru berpandu terhebat di dunia, bila doa bersatu, tiada yang mustahil bagi doa-doa yang kita sedang lancarkan. Tiada yang mustahil bagi yang tidak mungkin, itu tiada mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Mari orang-orang yang benar, mari jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dalam Tuhan Yesus, persekutuan dengan Tuhan. Mari, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini banyak jemaat-jemaat kita, dan saya percaya ada jemaat-jemaat yang di luar sana, orang-orang ramai yang sedang berehat. Ya, kalau kita melihat di Guangzhou, di China dan sebagainya, mereka sedang membuat seperti kita di Malaysia, lockdown. Ya, jadi satu harapan saya adalah banyak orang yang sedang tidak bekerja, banyak orang yang sedang kehilangan pekerjaan, mungkin banyak orang yang sudah terpaksa berhenti kerja. Dalam beberapa hari ini Malaysia, seperti kita di negara kita ini, kita akan lockdown mulai tanggal 1 ini sampai 14 Jun. Dan kita tidak tahu apakah itu akan berakhir 14 Jun ataupun akan ditambah, karena kita tidak tahu. Dan itulah yang terbaik untuk kita. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Menteri, Perdana Menteri kita, hormatilah keputusannya, hormatilah pemimpin kita. Karena firman Tuhan berkata, pemimpin-pemimpin yang ada yang sekarang ini, hormatilah mereka, karena Allah sudah mengurapi mereka. Dan apa yang kerajaan sedang atur untuk kita, terimalah. Dan kita berdoa untuk mereka. Mereka sudah bekerja keras, mereka sudah bersungkus lumus memikirkan bagaimana cara. Kita mohon kepada Tuhan, doa kamu saudara diperlukan untuk mendoakan pemimpin kita agar mereka berhikmat, agar mereka punya kebijaksanaan untuk mengatur negara kita untuk kebaikan kita bersama. Saudara, satu dorongan saya untuk kita semua. Kamu orang-orang yang benar. Ingat, di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, Allah berkata kepada apa? Kepada Yosua. Dia katakan, ingat, ketahuilah bahwa Allah menyertai kamu. Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini semua jemaat-jemaat Tuhan maupun orang-orang yang di luar sana yang sedang melihat firman Tuhan ini, ingat, ketahuilah bahwa Allah menyertai engkau. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat dunia, itu menyertai engkau. Bukan hari ini, tapi selama-lamanya Dia akan menyertai engkau. Mari kita mengakui dosa kita. Mari kita saling mendoakan. Mari kita satukan doa kita. Dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, supaya kamu menjadi sembuh, supaya kita dipulihkan, supaya kekuatan kita ada, supaya ketakutan itu kita doakan, dia akan hilang dan kita akan disembuhkan. Allah akan pulihkan agar kita hidup yang percaya kepada Yesus tidak akan ditinggalkan. Saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita dalam situasi dan keadaan kita saat ini, saudara. Amin. Jadi saudara, satu harapan saya untuk jemaat-jemaat Tuhan di luar sana yang sedang mendengar firman Tuhan ini, yang duduk di rumah, mari selepas ini, mari kita berdoa. Mari kita satukan doa kita. Dan saya mau bawa kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, saat ini kami bersatu di dalam doa kami, agar jemaat-jemaat agar dikuatkan, diteguhkan, dan semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami positif COVID-19 yang ada di hospital, seluruh negara yang di ICU maupun di pusat kuarantin. Saat ini kami berdoa, satukan doa kami di dalam darah Yesus, ada kuasa untuk memulihkan. Kami tidak mengira suku dan bangsa mereka, kami tidak mengira agama mereka Tuhan, kami tidak mengira siapapun mereka, agar kami tahu Yesus kami penuh kasih, dan kami berdoa dalam nama Yesus agar mereka disembuhkan, dipulihkan. Bapa, kami percaya bukan setakat untuk Malaysia, tapi seluruh dunia ini kami berdoa
baik mana-mana negara yang sedang mengalami lockdown pada hari ini, apapun situasi dan keadaan mereka, baik yang di ICU, di pusat kuarantin atau di mana-mana saja, kami terus berdoa untuk semua frontliner, dokter, polis, askar, dan semua anak-anak Tuhan yang sedang bertukus tumus, baik Perdana Menteri atau apa saja, Presiden, di semua pemimpin-pemimpin dunia. Hari ini kami berdoa agar mereka dipenuhkan hikmat, agar mereka juga diberi kekuatan untuk mengatur, untuk berpikir, untuk bagaimana caranya. Dan kami mendoakan setiap orang-orang yang percaya pada saat hari ini yang sedang mengalami kesulitan, masalah apa saja, kami berdoa mereka bahwa Yesus pasti menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Hari ini Tuhan, apapun situasi ini, kami percaya Yesus pasti memulihkan. Dan kami berharap, dan satu harapan kami Tuhan, agar semua orang yang di dunia ini, maupun di mana mereka berada, sedang berdoa bertukuk lutut untuk memuji dan menyembah Tuhan, berdoa pada Tuhan. Kami satukan doa ini di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang berdoa. Amin. Jadi saudara, pada pagi ini, satu harapan saya agar engkau diberkati, engkau tetap kuat dan percaya pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.